Oke, kita perhatikan soal berikut. Garam Epsom merupakan magnesium sulfat hidrat dengan rumus umum MgSO4 NH2O. Sebanyak 1,24 gram garam Epsom dilarutkan dalam air dengan volume tertentu. Ke dalam larutan tersebut ditambahkan larutan barium klorida berlebih sampai terbentuk endapan, dan setelah melalui tahapan penyaringan dan pengeringan diperoleh endapan sebanyak 1,174 gram. Nah, yang pertama adalah kita diminta untuk menuliskan reaksi pelarutan garam Epsom dalam air, ya garam Epsom MgSO4 NH2O. Kemudian yang kedua nanti kita diminta untuk menuliskan reaksi setara lengkap dengan fasanya seperti yang menghasilkan endapan barium sulfat, ya, endapan barium sulfat. Tadi endapannya tidak disebutkan dalam soal di narasi di atas, tapi kita diberitahu dalam narasi di sini bahwa endapannya adalah barium sulfat. Kemudian kita diminta untuk menghitung massa dalam satuan gram magnesium sulfat yang bereaksi. Kemudian kita diminta menghitung massa molar magnesium sulfat hidrat dalam garam Epsom tersebut. Kemudian kita juga diminta menentukan jumlah hidrat atau nilai N ya pada MgSO4 NH2O yang terdapat setiap mol garam Epsom. Ya, baik. Sekarang kita jawab yang pertama. Kita jawab yang pertama, yang A. Tuliskan reaksi pelarutan garam Epsom ya, karena garam Epsom itu adalah MgSO4 NH2O ya. Ini solid ini. Ini solid ya. Kemudian dilarutkan dalam air. Ya, dilarutkan dalam air maka akan terjadi ionisasi ya. MgSO4 kita asumsikan mengalami ionisasi sempurna membentuk Mg2+, ya ini sudah menjadi aqueous, berarti kalau posisinya ionik dia sudah menjadi aqueous, ditambah dengan SO4 2- ini aqueous juga ya, ditambah dengan NH2O liquid. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi saat pelarutan garam Epsom di dalam air dengan asumsi bahwa ionisasinya sempurna. Ya, kita berasumsi itu ya. Oke, kemudian yang B kita lihat yang B, tuliskan reaksi setara lengkap dan fasanya yang menghasilkan endapan barium sulfat. Nah, kalau kita baca pada soalnya ya, garam Epsom ini kemudian ditambahkan barium klorida ya, garam Epsom ini ditambahkan barium klorida. Anggaplah saya menuliskan garam Epsomnya hanya sebagai MgSO4 ya, MgSO4 yang sudah dilarutkan tentunya akan aqueous begitu ya. Yang aqueousnya itu ditambah dengan barium klorida BaCl2 ya, BaCl2 yang juga larutan ya, akan menjadi apa? Akan menjadi MgCl2 ini aqueous, dan BaSO4 yang merupakan endapan, karena dinyatakan dalam soalnya itu berupa endapan gitu ya. Kalau endapan berarti fasanya adalah fasa solid ya. Kalau dia fasanya tetap fasa aqueous, berarti asumsinya adalah zat tersebut masih merupakan larutan gitu ya, masih merupakan larutan di dalam air ya, seperti itu. Baik, sekarang kita lihat yang C ya. Kita lihat yang C, kita diminta untuk menghitung massa dalam satuan gram magnesium sulfat yang bereaksi ya. Baik, sekarang kita perhatikan ternyata setelah bereaksi dari reaksi yang barusan kita buat di jawaban B ya, itu hasilnya adalah 1,174 gram. Dan reaksi B ini sudah dalam keadaan setara ya. 1,174 gram BaSO4 yang diminta adalah berapakah magnesium sulfat yang bereaksi. Kalau kalian perhatikan dalam kasus ini karena koefisien MgSO4 dengan BaSO4 itu sama ya, maka mol dari MgSO4 itu sama dengan mol dari BaSO4. Gitu. Sama. Kenapa? Karena koefisiennya sama begitu ya. Karena koefisiennya sama. Nah, kalau kita ingat juga bahwa mol itu adalah massa per massa molar. Jadi kalau saya ubah di sini adalah massa MgSO4 dibagi dengan massa molar ya. Saya tulis mm, massa molar dari MgSO4. Ini akan sama hasilnya dengan massa dari BaSO4 dibagi dengan massa molar BaSO4. Gitu ya. Akan sama nih. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapakah massa MgSO4? Berarti kita tinggal ubah bentuk rumusnya aja ya. Jadi massa dari MgSO4 itu sama dengan massa BaSO4 dibagi dengan massa molar BaSO4 dikali dengan massa molar MgSO4. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Saya kira gampang ini. Massa BaSO4 yang dihasilkan adalah 1,174 gram. Massa molar dari BaSO4 adalah 233 gram per mol.
Nah, dikali dengan massa molar dari magnesium sulfat adalah 120 gram per mol. Nah, jadi kalau kita hitungkan, ini kita akan dapatkan angka 0,6046 gram. Ya. Oke, itu dia jawaban C-nya. Itu dia jawaban C-nya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah pertanyaan yang D. Pertanyaan yang D, hitunglah massa molar magnesium sulfat hidrat dalam garam Epsom. Nah, berdasarkan hasil jawaban yang D, ya, berdasarkan hasil jawaban yang D, dan juga kalau kita merujuk pada proses pelarutannya, ya, maka kita akan dapatkan bahwa mol dari MgSO4NH2O itu akan sama dengan mol dari MgSO4-nya sendiri, ya. Nah, MgSO4 sendiri kita belum punya jumlah molnya, tapi kita bisa hitungkan dari rumus massa MgSO4 dibagi dengan massa molar MgSO4. Kita bisa hitungkan dari sini, ya. Maka kalau kita hitungkan di sini saja, ya, massa MgSO4-nya barusan kita hitung di opsi C, di pertanyaan C tadi 0,6046 gram, ya. Massa molar dari MgSO4-nya itu adalah 120 gram per mol. Maka kita akan dapatkan 5,04 kali 10 pangkat minus 3 mol. Kita akan dapatkan segitu, ya. Kita akan dapatkan segitu. Oke, berarti kita bisa menghitung massa molar MgSO4, ya. Kita bisa menghitung massa molar MgSO4. Massa molar MgSO4 yang NH2O itu kita hitungkan dengan rumus massa, ya. Massa MgSO4NH2O dibagi dengan mol dari MgSO4NH2O. Masanya adalah ada di soal 1,24. Kalau kita baca soalnya, sebanyak 1,24 gram Epsom, garam Epsom. Nah, jadi itu yang akan kita gunakan, ya. Jadi di sini adalah 1,24 gram dibagi jumlah molnya adalah 5,04 kali 10 pangkat minus 3 mol. Maka kalau kita hitungkan akan dapatkan adalah 246 gram per mol. Nah, itu adalah massa molar dari magnesium sulfat hidratnya, ya. Begitu caranya. Satu lagi adalah kita diminta menentukan jumlah hidrat, ya. Kita diminta menentukan jumlah hidrat. Tentunya jumlah hidrat kita akan mudah peroleh karena kita sudah mendapatkan massa molar dari MgSO4, ya. Jadi kalau kita punya massa molar MgSO4 N hidrat, gitu ya, NH2O itu sama dengan massa molar MgSO4 tentunya ditambah dengan N kali massa atau MR dari H2O. Kalau H2O boleh dinyatakan sebagai MR, ya. Baik. Nah, jadi kalau kita hitungkan N-nya sendiri, ya. Kalau kita hitungkan rumus N-nya sendiri, berarti di sini adalah massa molar MgSO4 NH2O. Kita kurangi dulu dengan massa molar MgSO4 yang anhidratnya. Nanti tinggal kita bagi dengan MR dari H2O. Kita akan peroleh, ya. Jadi angkanya menjadi sederhana. Di sini adalah 246 tinggal dikurangi dengan 246 gram per mol dikurangi 120 gram per mol dibagi dengan air adalah 18 gram per mol. Maka kalau kita hitungkan N-nya sama dengan 7. Jadi kesimpulannya untuk yang terakhir ini bahwa MgSO4 N-nya adalah 7, ya, 7H2O heptahidrat.